Shalom sahabat Gebada, apa kabar hari ini? Kiranya kita dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti Gebada sampai saat ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 3 sampai pasal 5. Tokoh utama dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel tinggal di bait Allah sesuai dengan nasar ibunya Hana dan menerima panggilan dari Tuhan. Firman pertama Allah yang datang kepada Samuel adalah peringatan bahwa Eli dan anak-anaknya akan dihukum atas dosa-dosa mereka dan bahwa mereka tidak akan menerima penebusan dosa. Mengapa Tuhan mengucapkan firman ini kepada Samuel dan bukannya langsung kepada Imam Eli? Alasannya adalah pada masa kelam ini ketika semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri dan bukannya menanti firman Tuhan. Bahkan Eli, sang imam, menjadi buta secara rohani dan telinganya menjadi peka sehingga dia bahkan tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan mengalihkan seluruh kepemimpinan dari Imam Eli yang tumpul secara rohani kepada Samuel yang peka secara rohani. Dalam pasal 4, orang Filistin tiba-tiba menyerbu perkemahan Israel. Sejumlah besar orang Israel mulai mati. Meskipun bangsa Israel dengan tidak sabar membawa tabut perjanjian ke Shilo dan berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi yang terjadi justru 30.000 orang bangsa Israel mati dan dikalahkan. Meski tabut perjanjian melambangkan kehadiran dan pemerintahan Tuhan, namun kemenangan dan kekalahan perang tidak bergantung pada apa atau tidaknya tabut perjanjian, tetapi pada apakah Tuhan menyertai mereka atau tidak. Tetapi Israel yang tidak mengetahui fakta ini hanya mengandalkan tabut perjanjian. Apa gunanya tabut perjanjian jika roh Tuhan tidak ada bersama dengan mereka? Pada akhirnya mereka kehilangan tabut perjanjian dan diambil oleh orang Filistin. Dan seperti yang dinubuatkan, Eli dan anak-anak lelakinya semuanya mati. Ini jelas menunjukkan kehancuran yang menyedihkan dari sebuah keluarga yang menganggap rendah Tuhan. Di sisi lain, orang Filistin memindahkan tabut perjanjian yang dirampas ke kuil Dagon. Saya pikir mereka menganggapnya sebagai rampasan perang, tetapi kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi. Patung Dagon jatuh 2 kali, dan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Asdod dengan mendatangkan wabah bisul. Orang Filistin diliputi ketakutan, dan tabut perjanjian dikirim kembali ke Israel. Kitab 1 Samuel pasal 3 sampai pasal yang kelima mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Firman Tuhan kepada Samuel menegaskan bahwa Tuhan memilih dan mempersiapkan pemimpin yang setia dan patuh kepadanya. Penyitaan tabut perjanjian oleh orang Filistin menggambarkan konsekuensi dari ketidaktaatan dan kehilangan kehadiran Tuhan. Namun, Tuhan tetap menunjukkan kuasa-Nya dan menghukum bangsa-bangsa yang menganggap rendahnya. Ini mengingatkan kita bahwa kuasa dan pemerintahan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Dan hanya dengan hidup dalam ketaatan dan kehadiran-Nya, kita akan mendapatkan kemenangan sejati. Sekarang, mari kita membaca kitab 1 Samuel dari pasal 3 sampai pasal 5 bersama-sama. Dan saya harap ini menjadi hari untuk memikirkan secara mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik,
sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel. Iya, Bapa. Kata Eli, Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka
Ketahuilah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Heser, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. dan mereka berkata, Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, Keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang
dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli. Bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli, terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas, dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel." Karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel
harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, Antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit.